Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi masih kitab Hakim-Hakim, dan kita sudah masuk ke pasal 17 tentang judulnya ini ya, yang diberikan oleh LAI adalah patung sembahan Mika. Tapi agar kita lebih baik melihat konteks daripada cerita ini, mari kita kembali dulu melihat analisis daripada kitab Hakim-Hakim ini. Saya tetap memakai prinsip trilogi. Dan kita melihat ada 3 di sini pembagiannya. Ini kitab Hakim-Hakim ada 21 pasal ya. Dan kita pilah menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama adalah, tetap fokusnya di Kanaan ya. Bagian pertama itu dari pasal 1 sampai pasal 3 ayat 6 itu, di sini Israel hidup bersama dengan orang Kanaan. Mereka mulai kawin campur, mulai ikut-ikut sembahan berhala orang-orang Kanaan itu. Kemudian di pasal 3 Tuhan tentu tidak suka ya, bahwa karena Israel itu masuk Kanaan bukan untuk hidup bersama dengan orang Kanaan, tapi untuk meraih warisan yang sudah Tuhan berikan, tanah perjanjian itu ya, dan melawan 7 bangsa itu di tanah Kanaan itu. Kemudian pasal kedua 3 ayat 7 sampai pasal 16 ini bagian bisa kita sebut berperang melalui hakim-hakim dengan orang-orang Kanaan. Kalau datang hakim yang memimpin, orang Israel berperang ya, dibebaskan. Tapi kalau hakimnya mati, nanti orang Israel kembali ya, hidup bersama dalam arti kawin mengawin, menyembah berhala orang Kanaan. Dan ya tentu Tuhan disiplin Israel, ditindas lagi. Kemudian datang lagi hakim, kemudian berperang lagi orang Israel melalui hakim-hakim itu, dibebaskan. Selama hakim hidup itu orang Israel ikut Tuhan. Nanti mati hakim, kembali orang Israel. Begitu terus. Ini kita hakim-hakim kayak yoyo ya, naik turun ya. Begitulah kehidupan Israel di tanah Kanaan setelah Yosua mati ya. Kemudian yang ketiga, pasal 17 ini yang kita mau bahas ini. Pasal 17 sampai 21, orang Israel sudah benar-benar hidup seperti orang-orang Kanaan ya. Bukan lagi hidup bersama dengan orang Kanaan, tapi kalau hidup bersama tidak apa-apa sepanjang Israel itu menjalankan apa yang Tuhan kehendaki ya. Kita juga hidup bersama dengan orang dunia, nggak apa-apa. Tapi kalau kita menjadi ya, dikatakan hidup seperti orang-orang dunia atau orang-orang Kanaan, ya itu yang jadi masalah. Nah, di pasal 17 ini ada 2 cerita yang mengungkapkan bahwa Israel sudah sama dengan orang-orang Kanaan itu. Kebiasaannya ya, perilakunya ya, udah semuanya sama. Di sini ada 2 cerita. Yang pertama mengenai patung sembahan Mika. Nanti kita ceritanya. Ini ada 2 pasal ya, tentu kita nggak baca. Saudara bisa baca pasal 17-18, ini ceritanya ya. Nah, yang cerita yang kedua ini ada disebut di sini judul perbuatan noda di Gibea. Ini ada seorang ini Israel yang kasusnya ini suku Benyamin ya, yang membuat noda dan akhirnya dia hampir musnah ya, kalau tidak ditolong oleh suku-suku yang lainnya juga ya. Ini nanti lah kita bahas. Ini dulu lah patung sembahan Mika. Ceritanya ini, Mika ini ada seorang dari pegunungan Efraim ya, Mika namanya. Jadi dia cerita dengan ibunya, ada uang itu, ibunya kasih, aku mau persembahkan kata ibunya. Uang untuk apa? Patung, bikin patung katanya. Dan dibikin patung, dan akhirnya ayat 5, Mika ini mempunyai kuil, dibuatnya juga efod, terafim itu patung juga. Ditabiskan salah seorang anaknya laki-laki menjadi imamnya. Ayat 6 dibilang makanya, zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi menurut Mika bagus kalau dia punya kuil ya, dia punya efod, baju imam itu, dia punya terafim, patung itu, ditabiskan seorang anaknya laki-laki menjadi imam. Ini sembarangan aja maunya dia aja, karena pada waktu zaman ini masih ada rumah Tuhan di Shilo. Masih ada tabut perjanjian di sana, masih ada imam-imam keturunan Lewi di sana, ya.
Yang terakhir nanti kita lihat kalau kita masuk ke Samuel itu hakim yang terakhir itu hakim Eli, ya. Jadi bayangkan saudaraku ya, ini sama sekali seolah-olah nggak tahu apa maksud Tuhan gitu. Perbuatan Mika ini. Ya dia kerjain aja, oh ini baik bagiku. Dan baik menurutnya dia itu, ya itu dikerjain aja, ya. Setiap orang katanya di sini berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kemudian ceritanya berlanjut, ada suku Dan itu yang pada zaman itu mencari apa? Tanah perjanjian, belum dapat mereka. Bayangkanlah udah berapa lama ini hakim-hakim jaraknya kurang lebih 400 tahun bentang itu, suku Dan belum dapat. Ya bermalas-malas atau emang enggan entah apa ya, karena udah campur baur, jadi bagaimana mau berperang lagi mengambil warisan. Karena sudah menjadi sama ya dengan orang-orang Kanan itu, ya sudah bergaul akrab. Kayak gereja kalau sekarang bergaul akrab dengan nilai-nilai dunia, ya sudah mau apa lagi? Mau bagaimana mungkin jadi garam dan terang dunia? Udah sama kok. Ya istilahnya garam itu sudah menjadi tawar ya, terang itu sudah redup, kira-kira begitu ya. Nah jadi ini ada suku Dan ya, dia ceritanya ya ringkasnya pokoknya dia rampas lah itu patungnya si Mika itu ya, terafimnya, baju efodnya. Tapi ada dulu sebelumnya cerita ada orang Lewi ya. Dan orang Lewi ini bukanlah orang Lewi yang biasa yang akhirnya ditabiskan Mika itu menjadi imam. Ini orang Lewi ini adalah Jonathan bin Gersom bin Musa. Jadi cucunya Musa. Bayangkan saudaraku. Cucunya Musa melakukan perbuatan yang aneh dan sama sekali kayak nggak pernah tahu hukum Taurat itu apa gitu. Nggak pernah tahu kebenaran mengenai kemah suci gitu ya. Istilahnya kakeknya Musa itulah yang membangun kemah suci. Kok dia sampai nggak punya perasaan apa-apa gitu, pengetahuan apa-apa, dia mau aja. Yang penting digaji dia. Jadi si Jonathan itu digaji sama si Mika, ya digaji, dikasih apa semuanya fasilitas. Setelah itu kau di sini jadi imam karena kau suku Lewi gitu. Bayangkan kejatuhannya. Nanti kita kejatuhan gereja nggak jauh-jauh juga, beda-beda tipis juga. Yang penting digaji, kasih makan, kasih fasilitas, ya sudah. Kerjakan ibadah menurut yang dia pandang baik. Jadi ini cucu Musa ya, saya ingat ya, cucu Musa berarti baru generasi Musa yang bikin kemah suci di padang gurun itu, baru Gersom, baru ini namanya Yonatan. Ini ada ayatnya di mana itu ya? Ini dia, ayatnya di pasal 18 ayat yang ke-30. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri, ini setelah dirampas ya, patung Mika dirampas. Nah, suku Dan punya patung sendiri ya. Punya suku yang Jonathan bin Gersom bin Musa. Ini yang apa? Dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan. Ini terjadi katanya sampai bangsa itu dibuang ke Babel dan sebagian yang utara itu ke Asyur. Itu di situ masih ada patungnya si Mika ini. Kalau saya dengar ceritanya ini, waduh, mengerikan ya. Betul-betul udah sama dengan orang-orang Kanaan lah ya. Betul-betul ya, pengertiannya, pemahamannya. Nggak ada lagi kesan-kesan seperti hukum Taurat itu, bekasnya itu sudah nggak ada lagi. Termasuk si cucunya Musa ini yang mau saja ditabiskan oleh suku Dan, oleh Mika itu. Pertama itu kan, kasih makan, kasih fasilitas, sudah kau jadilah imam bagi kami katanya. Wah, ya. Nah inilah kondisinya Israel sudah menjadi ceritanya ini. Ini ceritanya hanya begini aja ya. Artinya hanya mengungkapkan betapa Israel, kesimpulan dari cerita inilah ya, betapa Israel itu sudah menjadi sama seperti bangsa-bangsa Kanaan itu. Yang punya patungnya juga, ya punya imamnya, tabiskan, punya ini. Sama sekali hukum Taurat atau kebenaran tentang kemah suci sama sekali tidak dipahami lagi ya. Cucunya Musa pun udah gak paham lagi. Nah sekarang kita langsung aplikasi aja lah ya. Karena gereja ini mirip-mirip ini. Gereja kayaknya udah gak peduli lagi ibadah gereja mula-mula tuh kayak gimana gitu. Udahlah.
Sekarang ini kan udah pecah gereja, udah ribuan denominasi ya, udah begini loh kita. Ya udah ribuan tahun, hampir 20 abad. Ya, udahlah. Ya. Yang penting ada gaji, ada ritual, ada gedung, ada ini ya udah, ya. Mau apa lagi? Tujuan, misi dan visi juga mirip dengan orang dunia, yaitu kemuliaan manusia ya, yang didukung oleh harta, oleh sekolah teologi yang bagus dan sebagainya. Itu udahlah, jangan terlalu dipermasalahkan lah gitu. Tapi kalau orang mau ikut Tuhan sungguh-sungguh pasti akan mempermasalahkan apa yang terjadi dalam dunia kekristenan. Ya, kecuali kalau orang itu ingin menyamakan, ya sudahlah, cari amannya aja lah, istilahnya gitulah, daripada ribut ntar dibenci sama dunia kekristenan, nggak diundang khotbah, nggak dikasih duit, nggak dapat gaji, nggak dapat fasilitas. Jadi udah itu, jangan saudaraku ya, umat pilihan Tuhan nggak akan mau seperti cucunya Musa ini, Jonathan bin Gersom bin Musa. Asal dikasih makan, oke lah, asal dikasih gaji, ayo. Asal dikasih fasilitas, ayo jalan. Mau pelayanannya bentuknya kayak apa, sesuai enggak dengan gereja mula-mula, sesuai enggak dengan yang tertulis, nggak peduli lagi lah, udahlah. Kan roh Tuhan bekerja juga, kan begitu. Banyak lah dari itu dalam dunia kekristenan. Ya, karena juga sudah menjadi ajaran ya. Invisible church dan visible church ini sudah benar-benar ajaran yang populer ya. Itu saya bilang dari mulai Luther itu diajarkan itu. Itu saya udah pernah singgung, itu bukunya atau Louis Berkhof, itu sistematik teologinya yang boleh dipakai seluruh dunia lah, boleh dibilang begitulah. Teologi sistematika pasti merujuk, udah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Jadi udah diterima lah, udahlah, jangan ribut-ribut lah mengenai denominasi. Udah begini kok, enggak apa-apa kok, Tuhan bekerja juga kok. Nah gitu loh, ya. Padahal semua itu hanya izin Tuhan aja, karena ketegaran hatinya. Hati umat Tuhan itu tegar. Ya udahlah, Tuhan izinkan, kalau kamu mau beribadah menurut cara-caramu seperti itu, ya silahkan. Tapi dalam setiap zaman Tuhan punya umat pilihannya yang gak ambil bagian, yang tidak sama lah ya dengan dunia kekristenan. Jadi kekristenan sudah di dunia karena sudah mirip sih dengan dunia. Makanya Paulus sudah bilang, janganlah kamu serupa dengan dunia ya. Coba dulu ya, saya mulai dulu dengan inilah, yang membaca ayat itu yang 1 Yohanes itu, supaya saudara tahu kenapa kita harus mempermasalahkan dunia kekristenan ini. Kenapa kita harus mempermasalahkan ya. Kadang-kadang kan sudah, kita nggak usah permasalahkan apa yang nggak perlu dipermasalahkan. Lagi pula nggak mungkin berubah. Iya betul, memang tidak akan berubah. Dunia kekristenan akan sampai kedatangan Tuhan akan sama ya. Tetapi penghakiman Tuhan kan adil. Ya, di kitab Wahyu ada perempuan pasal 12 itu umat pilihan Tuhan, ada perempuan pasal 17 18. Itulah dia denominasi ya, masing-masing nasibnya beda. Yang satu melahirkan putra Elohim, yang lain kena penghakiman. Jadi saya bicara ini untuk umat pilihan Tuhan lah terutama ya. Yang mendengar ini mudah-mudahan umat pilihan Tuhan, yang artinya mau mempermasalahkan dunia kekristenan karena ada firman Tuhan Alkitab yang beda sekali. Mari dulu saya baca dulu sekali lagi ya. 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Ini ayat yang cukup populer lah ya. Perhatikan ya, saya baca aja dulu begini ya. 2 ayat ini saya baca langsung aja. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini jelas ya, kalau saudara ingin memahami suatu istilah harus melihat konteksnya. Bagaimana dan bagaimana istilah itu digunakan dalam suatu kalimat. Lihat atas bawahnya, perhatikan itu. Karena makna suatu istilah, yaitu kasusnya dunia ini, istilah dunia, kosmos, itu harus dilihat maknanya tuh dari konteksnya. Nanti konteks itu akan memberi makna. Ini Alkitab bilang begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini dunianya apa maksudnya? Apa sama dengan Yohanes 3 ayat 16? Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini? Enggak sama. Kalau begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, itu konteksnya artinya dunia itu ya tentu yang secara khusus semua manusia. Nah, kalau Bapa mengasihi semua manusia, dunia yang dimaksud Yohanes 3 ayat 16, dia pakai kosmos juga, istilahnya sama. Istilahnya sama kosmos. Tapi artinya lain. Nah, ini artinya lain sesuai konteks. Konteks Yohanes 3 ayat 16 itu dunia itu yang dimaksud semua manusia.
Kalau Bapa mencintai semua manusia, kita pun harus belajar mengasihi dunia. Dalam arti semua manusia. Tapi yang dibilang di sini diperintahin terbalik malah, jangan kamu mengasihi dunia. Berarti yang dunia di sini bukan semua manusia dalam konteks Yohanes 3:16. Jadi apa dong? Ya dunia kekristenan, dunia keagamaan di zaman Yohanes itu, makanya tulisan Yohanes itu dia teologi Yohanes itu jelas, itu istilah dunia itu yang dimaksud dunia keagamaan. Dikatakan di sini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dikatakan di sini, perhatikan nih, ini keras sekali, tegas. Jikalau orang mengasihi dunia, hanya dunia kekristenan, ini saya perjelas ya, sesuai konteks, saya perjelasin kalimat ini, dunia ini. Dunia apa yang dimaksud? Jelas bukan dunia itu semua manusia itu, bukan. Jikalau orang mengasihi dunia kekristenan, perhatikan ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kenapa? Ini dia pertanyaannya. Kenapa kok nggak ada kasih Bapa dalam orang itu? Jawabnya ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, saya ganti kalimatnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia kekristenan, apa yang ada? Keinginan daging. Terus apa? Keinginan mata. Terus apa? Keangkuhan hidup. Katanya bukan berasal dari Bapa. Coba saudara. Kalaulah umat pilihan Tuhan atau bahkan semua orang Kristen lah, katakan dulu lah, karena dalam dunia kekristenan kan banyak kan dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi anggaplah dulu semua dunia kekristenan membaca ini, artinya ini, pasti mereka akan mempermasalahkan, oh ini kenapa? Ada apa ini dengan dunia kekristenan? Ada apa dengan denominasi-denominasi yang udah ribuan ini? Kenapa ini? Apa kita mau melayani kayak Yonatan bin Gerson bin Musa, asal ada fasilitas, asal ada makanan, asal ada uang, asal ada gaji, udah kita melayani saja. Ya semua orang juga bikin begitu, semua pendeta yang besar juga bikin begitu. Masa saudara mau melayani sendiri? Itu alasan saja. Kalau saudara dan saya memang umat pilihan Tuhan, saya percaya dalam diri umat pilihan Tuhan itu ada pengurapan. Christ in you. Ada kerajaan sorga. The kingdom of God is within you. Di dalam kamu. Nah ini akan ngomong ini akan mengajarkan segala sesuatu. Surat Yohanes juga bilang, kamu nggak perlu diajar, ya, dalam diri kamu udah tahu lah, ya. Kalau orang nggak bisa ngerti, ya, kalau orang nggak bisa ngerti akan dunia kekristenan ini, bagaimana dunia kekristenan, bagaimana ribuan denominasi, kalau dia nggak ngerti, nggak akan bisa dikasih tahu. Kalaupun dia dikasih tahu, melawan dia nanti. Makanya dia bilang, janganlah kau lemparkan mutiaramu kepada anjing, nanti dia, atau babi gitu, nanti dia injak-injak, setelah itu dia menyerang balik. Ya, mutiara atau apa itu artinya kebenaran yang mulia itu loh. Jangan kau buang juga, jangan sembarangan aja. Makanya saya berdoa, mudah-mudahan yang mendengarkan video ini adalah umat pilihan Tuhan, supaya jangan saya diserang balik gitu. Karena serangan balik itu gak enak denger, lu iri aja lu, lu karena gak dapat gaji aja, lu karena gak dapat jabatan dan sebagainya, karena macam-macam. Gak enak kedengarannya. Jadi kenapa kita mesti mempermasalahkan dunia kekristenan ini? Kenapa saudara dan saya sebagai umat pilihan Tuhan kita harus mempermasalahkan? Jawabannya karena firman Tuhan. Firman Tuhan bilang bahwa dunia kekristenan jangan dikasihi. Kenapa? Kalau engkau mengasihi dunia kekristenan dengan segala macam ritual, aturan agamawinya, macam uang, jabat, bukan yang gak enak aja ya, dunia kekristenan, jangan salah. Jangan kita pikir hanya itu ibadah, bosan datang hari Minggu gini, harus beri. Enggak gitu aja. Dalam kekristenan ada uang, ada jabatan, ada kemuliaan manusia, ada macam. Makanya dibilang jangan engkau mengasihi dunia kekristenan ya, dengan segala macam apanya, tetek bengeknya itu. Kenapa? Karena di dalam dunia kekristenan itu ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, akhirnya kemuliaan manusia lah. Oke lah, mari kita dulu kembali lagi sebentar ke belakang, mundur ya sampai kitab Kejadian. Kenapa sih kok manusia cenderung bikin patung atau bikin agama menurut keinginannya yang dia pandang benar?
Gereja itu tadinya organisme yang dipimpin roh, ya, dia nggak nyembah patung, ya, patungnya itu adalah betul-betul roh pemberi hayat, karena setiap orang mendengarkan dipimpin roh, termasuk Paulus, Yohanes, Petrus, semuanya. Patungnya dunia kekristenan, dunia gereja mula-mula itu patungnya, kayak gini, patungnya roh pemberi hayat. Kenapa? Karena mereka semua mengarah ke situ. Mereka semua dipimpin oleh roh. Roh itu adalah roh Kristus. Mereka semua ke arah sana, mencari kemuliaan Tuhan. Nah, kalau di sini dunia kekristenan sudah bilang patungnya apa? Ini kemuliaan manusia. Karena di dalamnya ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu sebabnya kita harus jangan mengasihi itu, yang masih keluar dari situ kalau mau beribadah. Nggak bisa beribadah di dalam dunia kekristenan. Itu yang ada di situ kok. Ya. Memang kalau mau menjadi Jonathan bin Gersom bin Musa, kalau mau asal ada gaji, makanan, uang apa semua, udah mau beribadah gitu jadi imam, ya, silakan. Ya berarti dia nggak dipilih Tuhan, dia cuma dipanggil aja, ya, tapi nggak dipilih. Nah, coba kita lihat kejadian, mundur sebentar, bicara sedikit saya. Adam dan Hawa itu ketika diciptakan di Taman Eden, ya, itu dia belum jadilah, ya. Mereka sedang dalam proses, ya. Tapi ada dua pohon, prosesnya itu dua pohon, pohon pengetahuan dan pohon kehidupan. Adam dalam kondisi innocence, ya, tidak kudus, tidak juga berdosa. Dia telanjang, tidak ada kemuliaan apapun dalam dirinya, tapi tidak malu karena ada kemuliaan Tuhan menutupi dia. Kemuliaan Tuhan itulah yang menutupi Adam dan Hawa sehingga dia tidak malu. Karena orang yang berdosa itu hilang atau berkurang kemuliaan Tuhan, dan Alkitab bilang kemuliaan itu membuat Adam dan Hawa malu. Setelah dia berdosa, Adam dan Hawa hilang kemuliaannya atau berkurang kemuliaan dan dia malu. Jadi jadi Adam dan Hawa itu diciptakan Tuhan innocence, telanjang, ya. Tidak punya kemuliaan apapun, hanya semata-mata kemuliaan Tuhan menutupinya sehingga tidak malu. Akibatnya makan pohon pengetahuan, malu dia. Karena dosa itu yang menyebabkan rasa malu, hilang kemuliaan. Kemudian tindakan Adam itu langsung dengan Hawa itu, langsung dia tutup ketelanjangannya dengan daun ponara, dia bikin itu. Nah, daun ponara inilah usaha manusia untuk menutupi kehilangan kemuliaan Tuhan itu, atau usaha manusia untuk menutupi ketelanjangannya. Tafsirannya daripada daun ponara ini ya bisa juga itu kemuliaan manusia, ya, itu kekayaan, ya, penampilan, sekolah dan apa semuanya itu menutupi. Karena memang di dunia ini siapa yang kaya, siapa yang sekolahnya tinggi, siapa yang ini, semua itu pasti dihargai orang dunia ini pasti. Tapi kan yang bilang kekristenan sudah jadi dunia juga, ya begitu juga dalam gereja, dalam denominasi, ya begitu juga. Orang kaya pasti dihormati. Kemudian Tuhan langsung menolak. Oh, tidak bisa. Itu bukan cara Tuhan. Maka digantilah dengan kulit binatang, ya, yang simbol, ya, Tuhan Yesus disalib itu. Ingat, ya, ini pasal 13 ayat 8 saya baca ini, ya, anak domba, ya. The Lamb slain from the foundation of the world. Anak domba sudah disembelih sejak pondasi dunia. Artinya sebelum ada pun sudah ada rencana Tuhan untuk menyembelih anak domba untuk menutupi ini. Karena memang semuanya sudah dirancang oleh Bapa sebagai proses pembentukan. Karena Adam Hawa belum jadi serupa segambar dia menguasai dunia, belum. Itu diproses dengan dua pohon itu. Jadi kenapa orang agama itu termasuk, ya? Agama itu suatu kecenderungan manusia untuk memiliki ilah, sesuatu yang membuat dia rasa nyaman, rasa enak. Itu disebabkan ketelanjangan itu. Selalu tiap bangsa itu, tiap ini agama itu lahir, ya. Kebetulan makannya juga pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Karena agama itu yaitu ngajarin yang baik dan yang jahat. Sekaligus membuat orang rasa nyaman, rasa tenang. Saya punya Tuhan. Kan ada lagu, saya punya Tuhan. Saya pertanyakan lagu itu. Pertanyaannya begini, Tuhan yang mana?
Dalam dunia kekristenan Tuhannya, ini kita lihat nih isinya. Bukan saya yang ngomong ya, jangan marah ya. Apa yang ada dalam dunia kekristenan, keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Ini saya bilang kemuliaan manusia, saya ini dan. Jadi kenapa manusia kok, ya gereja lah ya, kita lihat lah, gereja lah. Sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah lahir oleh Roh Kudus, sudah dipimpin Roh dan sebagainya, kemuliaan Tuhan menutupi gereja. Kok makin lama zaman Paulus, zaman Yohanes udah jatuh gereja itu terus. Kenapa? Karena ini kecenderungan manusia ini, karena makan pohon pengetahuan nggak tuntas, ya bentuknya ya kembali patung. Emang aman dalam dunia kekristenan pun nyaman orang, makanya nggak mau diusik, marah dia. Kalau dibilang perbuatanmu jahat karena engkau melayani tapi engkau cinta uang. Kau melayani tapi jabatan engkau cinta. Tapi untuk cinta dunia juga. Nilai-nilaimu, khotbahmu barangkali teologi sukses yang ini. Marah dia karena nyamannya, rasa nyamannya itu diusik. Diusik rasa nyamannya. Marahlah ya. Jadi inilah dia kenapa gereja kok dari kemuliaan Tuhan itu dalam organisme gereja mula-mula itu kok bisa sekarang menjadi ribuan denominasi yang pecah, yang kemuliaan Tuhan tadinya ya, sehingga menjadi kemuliaan manusia ini yang di dalamnya ada keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Coba ya saudaraku pelajari itu ya, 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Pelajari baik-baiklah secara khusus seluruh teologi Yohanes, seluruh surat Yohanes dari mulai Yohanes, terus 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Perhatikan deh istilah dunia di situ. Banyak kok, banyak buku-buku pembantu. Akan tahu saudaraku bahwa kekristenan sudah menjadi dunia, sudah menjadi agama karena kecenderungan manusia itu, ya, ingin punya agama, ingin nyaman, ingin mantap. Lah kayak si Yonatan bin Gershom bin Musa juga, yang penting aku nyaman toh. Dia punya anak-anak, dia jadi imam. Tadinya dia imam bagi Mika. Terus si Kudan rampas. Ayo, mana lebih enak kau? Mau jadi imam satu keluarga atau kau jadi imam bagi satu suku di Israel? Wah, si Yonatan tuh loncat gembira dia. Wah, langsung dia, berarti kan sudah kebacanya ayatnya. Dia gembira sekali. Ya memang agama itu ya itulah. Mana mau jadi sedikit jemaatmu atau banyak? Ya larilah, yang penting nyaman lah, enak lah, dimuliakan manusia dan sebagainya. Tapi sekali lagi sebagai kesimpulan penutup, umat pilihan Tuhan tidak akan punya patung Mika ini, tidak akan berkelakuan kayak Yonatan bin Gershom bin Musa ini, tidak. Umat pilihan Tuhan ada pengurapan dalam batinnya yang membuat dia, tidak mau aku ambil bagian itu ajaran Jebel, Biliam, Nikolaus, keinginan daging, keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup. Tidak, aku nggak mau bagi. Aku mau ikut beribadah sama Tuhan. Damai batinku. Jadi kedamaiannya, nyamannya itu sama Tuhan, ya, bukan sama yang itu. Puji Tuhan lah. Ini kesimpulannya lah, yaudah ya. Semoga video saya didengar oleh umat pilihan Tuhan. Haleluya. Amin.